Pernahkah kalian berpikir bagaimana rasanya punya asisten super pintar yang bisa membantu semua pekerjaan kalian, dari belajar, menulis, hingga menciptakan sesuatu yang kreatif? Nah, inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Sebelum lanjut, kita perlu tahu dulu apa sih Gemini AI itu. Menurut Wikipedia, Gemini yang sebelumnya dikenal dengan BARD adalah sebuah kecerdasan buatan generatif bot percakapan yang dikembangkan oleh Google. Lalu, apa sih yang membuatnya spesial? Gemini dirancang untuk memahami berbagai macam kebutuhan manusia, mulai dari membantu belajar, menyelesaikan pekerjaan, hingga menciptakan konten kreatif. Lalu, apa sih kelebihan Gemini AI itu? Pertama, yaitu multimodal. Jadi, Gemini AI bisa memahami teks, gambar, dan kode, lalu menjadikannya alat serbaguna untuk berbagai kebutuhan, dari pembuatan konten hingga analisis data. Kedua, yaitu efisien. Dengan Gemini AI, pekerjaan seperti membuat konten atau desain bisa diselesaikan lebih cepat, yang pastinya dapat membantu kita meningkatkan produktivitas. Ketiga, mudah diakses. Gemini AI memang dirancang untuk semua orang, bahkan bagi yang tidak memiliki keahlian teknis sekalipun. Jadi membuatnya begitu mudah digunakan dalam berbagai macam situasi. Ada kelebihan, pasti ada kekurangannya juga. Kekurangan yang pertama yaitu membuat kita menjadi ketergantungan. Karena terlalu sering mengandalkan Gemini AI untuk menyelesaikan semua tugas tanpa melibatkan pikiran ataupun kreativitas kita sendiri, hal ini bisa membuat kemampuan analitis dan inovatif kita perlahan menurun. Teknologi memang mempermudah, tapi penting untuk tetap menjaga keterampilan kita sebagai pengguna. Lalu yang kedua, yaitu mengurangi atau membatasi kreativitas kita. Sebagai teknologi, Gemini AI punya keterbatasan yang tidak bisa dilewati intuisi, empati, dan kreativitas alami manusia. Mesin bisa membantu kita berpikir lebih cepat, tapi tidak bisa menggantikan keunikan cara kita memahami dan menciptakan sesuatu. Disinilah peran manusia tetap menjadi yang utama. Bagaimana cara mengakses Gemini? Untuk mengakses Gemini AI, teman-teman silahkan dibuka browsernya. Lalu pada kolom pencarian, silahkan ketik kata kunci Gemini AI, lalu enter. Jika sudah muncul hasil pencarian, silahkan klik website utama dari Gemini AI ya. Biasanya dia muncul di paling atas, teman-teman. Silahkan diklik. Dan pastikan teman-teman sudah login terlebih dahulu. Nah, kenapa? Agar kalau teman-teman sudah login, nanti hasil percakapannya itu riwayatnya ada teman-teman ya, di riwayat percakapan. Nah, sekarang kita akan membahas terkait teknik prompt ya, teman-teman ya. Nah, siapa nih yang di sini masih suka asal-asalan nih pas nge-prompt di AI gitu ya. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya ya untuk melakukan prompt pun ataupun perintah pada AI itu ada tekniknya. Nah, untuk setiap tekniknya akan kita bahas. Pertama, ada yang namanya direct prompt. Teman-teman, seperti memberikan pertanyaan yang simpel atau sederhana pada AI, atau teman-teman memberikan pertanyaan langsung to the point. Contohnya, teman-teman bertanya, jelaskan 3 manfaat dari olahraga. Lalu yang kedua, ada yang namanya role playing prompt. Jadi, teman-teman seperti mengajak si AI untuk berperan menjadi seseorang. Contohnya, teman-teman bertanya pada AI, kamu adalah barista, jelaskan cara bikin latte art yang sederhana. Lalu yang ketiga, ada yang namanya inverse prompt. Ya,
Jadi teman-teman memberikan pertanyaan itu langsung dari hasilnya ya. Nanti teman-teman meminta si AI untuk menjelaskan langkah-langkahnya ataupun prosesnya. Contohnya, jika angka akhir 100, bagaimana cara menghitungnya kalau dari 50? Lalu yang keempat, ada yang namanya contextual prompt. Jadi, teman-teman memanfaatkan konteks dari info sebelumnya. Misalkan, untuk contoh pertanyaannya, berdasarkan rekomendasi sebelumnya, mana yang paling cocok untuk pemula? Nah, yang terakhir, ada yang namanya multi-turn prompt. Ya, jadi teman-teman mengajak si AI ini untuk berdiskusi langkah demi langkah. Untuk contohnya, langkah pertama bikin kue apa sih? Ya, nanti pas si AI memberikan jawaban, nah teman-teman melanjutkan kembali percakapannya gitu ya. Lalu untuk langkah keduanya apa? Nah, gitu ya. Nah, teknik ini yang teman-teman bisa gunakan ya dalam menggunakan AI ataupun melakukan prompt. Oke, untuk teknik prompt yang akan saya gunakan, di sini saya akan menggunakan yang role playing, teman-teman ya. Nah, untuk contoh perintahnya, saya seorang sosial media spesialis ingin membuat konten storytelling musim liburan dengan produk parfum sebagai fokusnya. Lalu cerita harus menggugah emosi dan menghubungkan parfum kami dengan keindahan serta kehangatan musim liburan. Berikan ide cerita yang kuat untuk audiens mencoba produk kami sebagai hadiah liburan yang sempurna. Jika sudah, kita klik enter atau kita klik submit. Nah, nanti si AI ini akan memberikan kita beberapa contoh ide storytelling yang bisa kita bahas, teman-teman. Untuk implementasinya, teman-teman bisa menjadikan ide tadi menjadi sebuah konten, mau konten berupa video, berupa gambar, ataupun teman-teman menjadikan sebuah artikel dalam website. Oke, menurut teman-teman, apakah Gemini AI ini membantu sekali? Kalau dirasa membantu, silahkan teman-teman untuk mencoba menggunakan si Gemini AI ini. Ya, untuk menggunakannya pun begitu mudah. Teman-teman tinggal akses saja websitenya dan berikan perintah. Ya. Dan juga teman-teman jika ada saran untuk tools AI yang ingin di-review kembali, boleh ketik di kolom komentar.